فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukumnya ayat dan hadis pada materi pengesaan Allah Rabb semesta alam. Ini materi tauhid, sebuah karya tulis ilmiah milik Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Pada pertemuan kita malam hari ini masih kita lanjutkan pembacaan dari hadis yang lumayan panjang. Hadis dari riwayat Imam Bukhari pada judul bab tentang ta'zimullah subhanahu wa ta'ala haqqat ta'zim, mengagungkan Allah yang Maha Suci yang Maha Tinggi dengan sebaik-baik pengagungan. Yang mana itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah serta mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, seperti mengagungkan Rasulullah, mengagungkan syariat Islam dan sebagainya. Kita lanjutkan. Berkata sang penulis, berkata Imam Bukhari di dalam hadis ini, faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Khattab, semoga Allah taala meridhoinya, ini semuanya setelah terjadi kesepakatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pihak kufar Quraisy. Yang menjadi juru bicara dari mereka adalah Suhail bin Amr. Dua isi perjanjian pertama telah disepakati. Yang pertama, boleh untuk masuk ke kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah, namun itu akan terlaksana tahun depan, bukan tahun ini. Kemudian isi perjanjian yang kedua adalah ketika ada dari penduduk kota Mekkah yang mau ikut serta ke kota Madinah atau bergabung dengan penduduk kota Madinah, isi perjanjiannya harus dikembalikan ke kota Mekkah meskipun mereka sudah memeluk agama yang dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Fa'ataitu Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, alasta Nabiyallahi haqqan?" Qala bala. Qultu, alasna 'alal haqq wa aduwwuna 'alal batil? Qala bala. Qultu falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi sanggahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, aku pun katakan, bukankah engkau adalah Nabiullah hak? Engkau adalah Nabi Allah sesungguhnya. Nabi SAW menjawab, iya betul. Kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, bukankah kami berada di atas al-haq dan musuh kami berada di atas kebatilan? Nabi SAW juga memberikan jawaban, iya betul. Artinya ini orang pertama yang datang melakukan sikap tidak terima dengan isi perjanjian tersebut. Dan ternyata dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat kibar yang mulia. Kemudian kata Umar bin Khattab lagi, kalau begitu, kenapa kita harus merendah diri di dalam agama kita? Kalau kita adalah al-haq, ayo kita maju. Tujuan kita keluar dari kota Madinah adalah untuk umrah. Apalagi yang menghalangi kita? Ya maksud dari Umar bin Khattab, kalaupun toh terjadi peperangan, insya Allah kita mati syahid. Apa yang dikhawatirkan? Di sini diambil petik atau dipetik pelajaran barakallahu fikum jami'an bahwasanya terkadang pemahaman pada sebagian orang apa yang hanya nampak di hadapan mata dia, namun ahlul ilmi mengetahui apa di balik kejadian tersebut. Percaya kepada ahlul ilmi. Nah, makanya pada kasus-kasus semacam ini
Apalagi nanti akan terungkap bahwasanya ternyata di balik peristiwa ini ada hikmah besar. Ada alasan yang besar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Barulah para sahabat yang tadinya mengkritik, mereka menyesali perbuatan mereka. Terkadang sebagian orang hanya bermodalkan ilmu sebatas mata kaki, kemudian mengkritik orang yang lebih alim daripada dia, menyangka dialah yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih tahu. Orang yang berada di atas dia dari sisi kemuliaan, lalai akan sebagian perkara, luput akan sebagian kejadian, tidak tahu hal semacam ini. Wa illa, ini adalah tuduhan yang barakallahu fikum jami'an Umar bin Khattab lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti dia menyesal. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada Umar bin Khattab akan sanggahan dia, kalau begitu untuk apa kami merendah diri dalam agama kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni Rasulullah walastu asi wa huwa nasiri." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang bijak. Aku adalah utusan Allah. Aku tidak mau untuk bermaksiat kepadanya dan dia akan menolongku. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu. Terkadang seperti ini barakallahu fikum jami'an, ada hal-hal yang belum bisa disampaikan dalam waktu yang cepat dan singkat. Apalagi untuk mengungkapkannya terkadang butuh, subhanallah, hal yang tidak mudah untuk bisa memahamkan semua orang. Butuh ketakwaan dalam hal-hal semacam ini. Butuh ketakwaan. Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian pembeda, bisa membedakan antara hak dan batil, bisa membedakan antara yang manis dan pahit, bisa membedakan antara ini maslahat, ini mafsadat. Kemudian dengan ketakwaan itulah dia menimbang-nimbang, mungkin ada mafsadat yang timbul, tapi kecil. Di balik itu ada maslahat yang lebih besar. Ini yang dikedepankan. Atau kebalikannya, mungkin secara kasat mata ada maslahat. Ada maslahat. Orang yang memiliki sudut pandang pendek, dia hanya melihat, ada maslahatnya, dia lakukan. Ternyata di balik maslahat yang sedikit itu akan muncul mafsadat yang lebih besar. Ahlul ilmi tahu hal-hal semacam ini. Apalagi dalam perkara-perkara yang samar. Ketika terjadi fitnah, maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya al-ulama ya'rifuna al-fitan inda iqbaliha wal juhal ya'rifuna al-fitan inda idbariha. Para ulama mengetahui fitnah baru muncul, baru datang. Belum ambil aksi, baru gelagat-gelagat. Para ulama sudah tahu ini akan terjadi sesuatu yang buruk. Sedangkan orang jahil nanti dia katakan kalau ini adalah fitnah kalau sudah selesai. Sudah tamat, sudah urusan selesai baru ternyata kemarin fitnah. Telat mikir. Dan semacam ini. Nabi SAW memberikan jawaban kepada Umar bin Khattab dengan jawaban yang bijak. Aku adalah utusan Allah. Aku tidak mau bermaksiat kepadanya dan dia akan menolongku. Qultu, kata Umar bin Khattab, awalaysa kunta tuhadditsuna anna sana'til baita fanatufu bihi? Bukankah engkau kemarin memberitakan kepada kami bahwasanya kita akan mendatangi Baitullahil Haram dan kami akan bertawaf padanya? Artinya ini wahyu dari Allah. Kalau begitu apa lagi yang ditunggu? Ini maksud daripada Umar bin Khattab. Engkau yang memberitakan, sekarang kami sudah dengan penuh semangat, gagah berani ingin merealisasikan. Dari wahyu tersebut, menurut Umar bin Khattab, engkau sendiri kembali wahai Rasulullah yang membatalkannya. Kalau kata Nabi SAW memberikan jawaban, bala wa akhbartuka ana na'tihil am. Iya betul. Namun apakah aku memberitakan kepada engkau juga bahwasanya tahun ini kita akan merealisasikannya? Kan tidak ada dalam wahyu menyebutkan bahwasanya tahun ini, bisa di tahun depan, tahun depannya lagi. Iya pasti. Kita akan masuk ke dalam Baitullahil Haram melaksanakan ibadah umrah. Namun kapan itu belum tahu.
Itu bagian daripada yang tidak disebutkan di dalam mimpi. Qala qultu la, Umar bin Khattab memberikan jawaban, iya. Memang tidak ada disebutkan tahun ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya lagi, qala fa innaka ati wa mutawwifun bihi. Sungguh engkau akan mendatanginya dan engkau akan bertawaf padanya. Namun dalam sebagian keadaan ya butuh sabar. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, memutuskan. Artinya ini juga kisah yang kita baca di sini, barakallahu fikum jami'an. Hendaknya dalam memutuskan satu keputusan, menentukan satu ketetapan, tidak gegabah. Memikirkan tentang dampak berikutnya, baik buruk, efek positif dan negatif. Apalagi ini berkaitan bukan dengan diri pribadi satu orang, halayak ramai kaum muslimin. Tidak puas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adu argumen dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke berikutnya Abu Bakar, masih dengan opini yang ada di kepala dia. Qala fa ataitu Abu Bakrin. Aku pun mendatangi Abu Bakar, kata Umar bin Khattab. Dia masuk ke Rasulullah, Rasul tidak menerima argumennya dia. Mungkin dia akan cari orang lain yang bisa dijadikan sebagai penguat di Abu Bakar. Karena itu bahwasanya Abu Bakar lah yang ucapannya mungkin bisa didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Abu Bakrin, alaysa hada nabiyallahi haqqan? Akhirnya aku katakan, wahai Abu Bakar, bukankah dia ini adalah Nabiullah yang benar? Qala bala. Iya betul. Dia mulai dengan ucapan-ucapan sebagai pembuka. Qultu, kata aku lagi, kata Umar bin Khattab, alasna 'alal haqqi wa aduwuna 'alal batil? Bukankah kita di atas al-haq dan musuh kita di atas kebatilan? Qala bala. Maksud dari ucapan ini, kalau begitu apa lagi? Jadi pengetahuan dan wawasannya cuma sebatas ini. Nabiullah adalah nabi hak. Kita berada di atas al-haq, mereka berada di atas kebatilan. Kita mau masuk ke Baitullah Haram dengan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghalangi. Yang ada di kepala Umar, ayo kita masuk. Seandainya pun kita mati, mati syahid. Nah, demikian. Dan mungkin kalau seandainya memaksa diri untuk masuk, ya, tapi akan jatuh korban. Akan ada yang meninggal dari para pasukan yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Dampak buruk yang lainnya, kalau satu laki-laki meninggal, dia punya keluarga, istrinya jadi janda, anaknya menjadi yatim. Nah, akan mencoreng nama baik niat mereka untuk keluar umroh. Akan terjadi yang namanya masuk, namun dengan hikmah. Dan betul, tahun depan masuk tanpa ada yang terjadi. Tidak ada korban berjatuhan. Dengan begitu bebas dan merdekanya mereka masuk, tanpa ada yang menghalanginya. Nah, kalau ada jalan yang lebih bagus, kenapa cari jalan yang buruk? Ini hikmah di balik hadis ini. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Lanjut kata Umar bin Khattab lagi. Setelah ditanyakan beberapa pertanyaan, bukankah kami di atas al-haq, musuh kami di atas kebatilan? Abu Bakar menjawab, iya. Qultu, kata Umar lagi berikutnya, aku katakan, "Faliman utid daniyata fi dinina idzan?" Kalau begitu untuk apa kita merendah diri akan agama kami? Nah, sekarang kita melakukan perjanjian yang menurut sebagian sahabat, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab di dalamnya, merugikan. Nah, perjanjian ini merugikan kaum muslimin, wa illa tidak. Tidak ada merugikan kaum muslimin. Hanya butuh kesabaran di dalamnya. Terkadang ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, keadaan jangan dipaksakan. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Apalagi memaksakan keadaan. Mau seperti apa yang ada di kepala kita. Kalau kita tidak menyelisih syariat, nah, jangan memaksakan. Qala, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memberikan jawaban kepada Umar ibn Khattab. Artinya Abu Bakar sependapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menunjukkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum jami'an, Abu Bakar adalah orang yang paling pintar, paling cerdas, paling paham, paling tahu terhadap syariat. Makanya dia disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Nah, sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia. Mulia dari sisi amalan, mulia dari sisi pemahaman terhadap agama. Tidak pernah mundur sedikit pun. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak pernah menolak, tidak pernah mengkritik, tidak pernah tidak menerima. Inilah sosok Abu Bakar yang tidak pernah menyelisihi Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, "Ayyuhar rajul, innahu Rasulullah, wa laysa ya'si rabbah, wa huwa nasiruh. Fastamsik bi gharzihi, fa wallahi innahu 'alal haqq." Jawaban yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selalu Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk selalu mendengar dan menerima apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak pernah menyelisihinya. Dan itulah yang sepatutnya. Kata Abu Bakar, wahai orang ini, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau menyelisihi Rabbnya dan Allah akan menolongnya. Oleh karena itu berpegang teguhlah engkau dengan gharz adalah tali pinggangnya. Artinya ikuti dia kemanapun dia pergi, berada, berucap. Fa wallahi innahu 'alal haq, demi Allah dia adalah di atas kebenaran. Berserah diri totalitas dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini Umar ungkapan akan salah satu di antara sekian banyak yang kurang setuju dengan isi perjanjian tersebut. Di sana masih di belakang Umar bin Khattab masih banyak. Akan kita dengar kisah selengkapnya nantinya. Karena mereka tidak setuju, kurang menerima dengan isi perjanjian tersebut. Di kepala mereka, na'am, tidak menguntungkan kaum muslimin. Namun para ulama ahlul ilmi memikirkan jauh ke depan, bukan cuma apa yang ada di hadapan mata mereka. Kultu berikutnya lagi kata Abu Bakar, maksud kami kata Umar, masih dia menyanggah Abu Bakar. Alaysa kana yuhadditsuna anna sanatil baita wa natufu bihi? Bukankah dia telah menceritakan kepada kami bahwasanya kami akan masuk ke Baitullahil Haram dan kami akan bertawaf padanya? Dia berikan jawaban-jawaban yang menggiring Abu Bakar untuk selalu menjawab iya. Artinya ini pertanyaan yang menggiring untuk opininya dibenarkan. Betul, itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar juga punya jawaban yang bijak. Sama dengan jawaban yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhbaraka annaka na'tihil am? Apakah beliau juga memberitakan kepada engkau bahwasanya akan terrealisasi umrah tersebut pada tahun ini? Kan tidak ada penyebutan waktu dalam wahyu dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maksudnya mungkin saja tahun depan, tahun depannya lagi. Al-muhim pasti terjadi. Namun waktunya kapan? Wallahu a'lam. Qultulah, sekarang berbalik. Abu Bakar yang membalik kepada dia argumen yang juga mematahkan argumen yang pertamanya Umar bin Khattab. Tidak disebutkan tentang kapan tahunnya. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Sungguh engkau akan datang, akan mendatanginya dan engkau akan tawaf padanya. Namun belum tentu sekarang. Qala Zuhri, berkata Zuhri, salah satu perawi dalam hadis ini, Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab. Qala Umar fa amintu lidzalika amalan. Akhirnya aku mengamalkan amalan setelah itu. Artinya ada hal-hal yang dia lakukan setelah adu argumen pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dengan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya sebagai penebus daripada apa yang telah dia ucapkan. Ini pada riwayat yang lain dari Imam Zuhri bahwasanya sedikit penyesalan dari Umar bin Khattab, akhirnya dia ingin menebus. Dia menebus apa yang dia lakukan kepada dua orang yang mulia tadi depan. Qala falamma farraga min qadiyatil kitabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma hliku. Ketika selesai dari urusan perjanjian perdamaian,
Karena di sini dikatakan perjanjian perdamaian karena ada poin-poin yang lain yang tidak disebutkan di sini, namun disebutkan pada riwayat yang lain seperti menahan peperangan dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya semenjak tanggal tercatatnya isi perjanjian ini, dua kubu besar, kubu kaum muslimin dengan kufar Quraisy menahan diri sama-sama menahan diri untuk tidak melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan isi perjanjian yang lainnya. Setelah selesai dari perjanjian, akhirnya berkata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat beliau, ayo bangkit, sembelihan kalian, kemudian bercukur. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga berlaku untuk syariat secara umum ketika mau melaksanakan ibadah umroh dan haji atau umroh, kemudian terhalangi dengan satu kejadian atau tragedi. Yang disyariatkan adalah menyelesaikan amalan umroh di tempat dia dihalangi, yang sanggup untuk dia lakukan. Kalau tawaf tidak mungkin karena bukan di Baitul Haram. Sa'i antara Safa dan Marwah juga tidak mungkin untuk dilakukan. Yang sempat untuk dilakukan seperti bercukur, kemudian tahallul, menyembelih hewan yang mereka sempat bawa dari kampung halaman mereka. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ayo, bangkit kalian, sembelih hewan sembelihan kalian serta bercukur sebagai bentuk penghalalan dari ihramnya mereka. Qala, kata perawi, fa wallahi ma qama minhum rajulun. Demi Allah, tak seorang pun di antara mereka yang bangkit. Tak seorang pun, artinya di antara 1000 orang. Ini disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang hadir di perjanjian Hudaybiyah kurang lebih 1000. Ada yang bersama Rasulullah SAW pendapat, untuk tidak umroh tahun ini dan merealisasikan isi perjanjian cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lainnya tidak. Kenapa mereka tidak bangkit untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW menyembelih hewan mereka dan bercukur? Karena begini, masih ada ketidakpuasan dari isi perjanjian tersebut. Juru bicara mereka adalah Umar ibn Khattab. Kurang terima dengan keputusan yang terjadi. Tak seorang pun di antara mereka yang bangkit untuk merealisasikan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, menyembelih dan bercukur. Hatta qala dzalika thalatha marrat, sampai beliau mengulang ucapan beliau tersebut sebanyak 3 kali. Falamma sebanyak 3 kali beliau ulangi. Tak seorang pun yang berdiri. Berapa orang yang hadir? 1000 orang. Biar 1/10-nya tidak ada, 1/20-nya juga tidak ada, 1% juga tidak ada. Falamma lam yakun minhum ahadun dakhala ala ummi Salamah. Ketika tak seorang pun yang bangkit dari mereka untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan, akhirnya beliau masuk ke kemah. Kala ini di safar, masuk ke kemah istri beliau Ummu Salamah. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Akhirnya Nabi SAW menceritakan apa yang beliau dapati dari sikap umat manusia, yakni sahabat beliau di luar. Artinya ini beliau mengeluhkan apa yang beliau dapati ke keluarga beliau. Faqalat Ummu Salamah, akhirnya Ummu Salamah semacam memberikan saran, gagasan, ide. Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara buduna wa tad'u haliqa fayahliqaka. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah engkau suka hal itu? Ada saran yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Keluarlah engkau. Jangan engkau berbicara dengan seorang pun sepatah kata pun. Kemudian engkau lebih duluan menyembelih sembelihan engkau. Engkau panggil tukang cukur lalu engkau bercukur. Artinya engkau lakukan lebih duluan. Kemudian tanpa perlu untuk mengajak orang lain. Dan di sini juga ikhwanul kiram, sebagai landasan hukum yang kuat bahwasanya berdakwah dengan perbuatan lebih mujarab, lebih ampuh daripada sekedar berdakwah dengan ucapan. Karena tidaklah amalan kecuali merupakan dari hasil akan ilmu yang diucapkan. Kalau cuma diucapkan kemudian tidak diamalkan, orang pun belum tentu mau percaya, belum tentu mau terima. Namun langsung diamalkan dan dipraktekkan, lebih mengena. Makanya para ulama berdasarkan hadis semacam ini mereka mengatakan bahwasanya berdakwah dengan perbuatan lebih mujarab daripada berdakwah dengan sekedar ucapan.
Fakharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dhalika. Nahara buduna wa da'a haliqa fahalaqahu. Akhirnya beliau pun keluar tak mengucapkan sepatah kata pun sampai belum melakukan apa yang beliau ingin lakukan, seperti menyembelih sembelihan beliau, memanggil tukang cukur lalu mencukur beliau. Falamma ra'au dhalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dha hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dha. Gomman. Akhirnya ketika orang-orang melihat apa yang beliau lakukan, mereka pun segera juga ikut menyembelih. Akhirnya mereka pun ikut bercukur sampai-sampai karena alat cukur terbatas, kemudian mereka saling memperebutkan alat cukur, hampir-hampir mereka saling membunuh satu sama yang lainnya. Nah, yang dicukur 1000 orang, 1000 kepala. Nah, tidak mungkin yang dibawa 1000 alat cukur juga. Tidak mungkin juga semuanya tukang cukur. Artinya tukang cukur terbatas, alat cukur terbatas. Akhirnya ketika melihat Nabi SAW melakukan hal itu, mereka pun ikut bergegas melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya sampai titik ini urusan umrah selesai. Meskipun tidak sempat masuk ke dalam Baitullahil Haram, tidak ikut bertawaf, tidak sa'i di antara Safa dan Marwah, dan amalan-amalan yang dilakukan di dalam Baitullahil Haram, namun ini cukup. Artinya ini sebagai perwakilan dari umrah atau haji yang terhalangi. Dan ini berlaku untuk seluruh umat, mulai semenjak saat ini sampai kapanpun. Berikutnya masih isi hadis ini. Kita akan baca. Tsumma ja'ahu niswatun mu'minat. Kemudian datang kepada beliau kaum wanita mukminah. Ya, wanita mukminah penduduk kota Makkah yang belum sempat hijrah. Entah mereka adalah masih berstatus istri dari suami yang masih musyrik, atau mereka juga lebih duluan suami mereka lebih duluan hijrah sedangkan mereka tidak hijrah, dan mereka juga sudah beriman karena dihalangi mungkin wali mereka, atau mereka dari kalangan budak wanita yang memiliki majikan namun mereka sudah berislam. Makanya dikatakan di sini kemudian datang wanita mukminah yang tidak sempat ikut hijrah dari penduduk kota Makkah, dari kalangan mustad'afin, orang-orang lemah yang terhalangi untuk ikut hijrah. Fa'anzalallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun hatta balagha bi'samil qawafir. Nah, muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihim. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di surat Al-Mumtahinah, wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kaum wanita hijrah, kaum wanita mukminah yang ingin hijrah, uji mereka, uji tentang keimanan mereka, apakah mereka iman atau tidak. Disebutkan di akhir surat Al-Mumtahinah tentang ujian yang dimaksud dalam ayat ini. Artinya mereka adalah wanita yang sudah beragama Islam, memeluk agama Islam, namun terhalangi untuk ikut hijrah, entah karena masih gadis kemudian tidak ada wali di kota Madinah, atau barakallahu fikum jami'an berstatus istri seseorang namun suaminya musyrik, atau suaminya sudah lebih duluan hijrah dan dia dalam keadaan belum ikut hijrah karena terhalangi oleh wali yang lainnya seperti orang tua dan semisalnya. Lanjut hadisnya, fatallaqa Umar yawma'idin imra'ataini kanata lahu fi syirki fatazawwaja ihdahuma Muawiyah bin Abi Sufyan wal ukhra Safwan bin Umayyah. Ketika itu Umar bin Khattab menceraikan dua istrinya. Dahulunya dia menikah waktu masih dalam keadaan musyrik. Jadi Umar bin Khattab ketika dia hijrah dia meninggalkan istrinya. Diajak untuk ikut tidak mau karena masih musyrik. Ketika itu Umar menceraikan. Akhirnya salah satunya dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah diceraikan oleh Umar. Yang keduanya dinikahi oleh Safwan bin Umayyah. Nah, setelah diceraikan oleh Umar ibn Khattab. Demikian barakallahu fikum jami'an.
berpisah karena agama. Nah, summa raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Berarti selesai tentang urusan umrah Hudaybiyah. Selesai juga tentang perjanjian. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah dengan pasukan para sahabat yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Faja'a Abu Basir rajulun min Quraisy wa huwa muslim fa arsalu fi talabihi rajulaini faqalu al-ahda alladhi ja'alta lana fadafa'ahu ila rajulaini fa kharaja bihi hatta balagha Dzul-Hulaifah fanazalu ya'kuluna min tamrin lahum faqala Abu Basir li ahli ar-rajulaini wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyid fastallahu al-akhar faqala ajal wallahi innahu la jayyid laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu. Kita artikan dulu. Ketika beliau sudah sampai ke kota Madinah, datang seseorang namanya Abu Basir. Artinya perjanjian sudah berlaku. Ada seorang yang sudah beragama Islam dari kelompok Quraisy datang ke kota Madinah, namanya Abu Basir. Akhirnya penduduk kota Mekah mengirim 2 orang untuk mengembalikan Abu Basir. Karena sesuai dengan isi perjanjian bahwasanya ketika ada orang meskipun dia sudah masuk memeluk agama Islam datang ke kota Madinah harus dikembalikan. 2 orang diutus oleh penduduk kota Mekah untuk mengejar Abu Basir dan dikembalikan. Mereka katakan masuk kota Madinah dan berhasil untuk menarik kembali Abu Basir. Dia katakan bahwasanya wahai Rasulullah SAW bahwasanya kita punya perjanjian. Akhirnya dia dikembalikan. Abu Basir dibawa oleh 2 orang ini. Ketika dibawa kembali keluar, tepatnya sampai di tempat namanya Dzul-Hulaifah. Nah, Dzul-Hulaifah adalah di luar kota Madinah. Itu adalah mikot haji atau umrah bagi penduduk kota Madinah. Akhirnya mereka tinggal di tempat tersebut, mereka memakan kurma milik mereka. Nah, karena dia adalah ingin dikembalikan. 2 orang ini ditugaskan untuk mengembalikan Abu Basir. Otomatis mereka membawa perlengkapan lengkap, senjata dan semisalnya. Abu Basir melakukan muslihat. Dia mengatakan kepada salah seorang di antara mereka bahwasanya aku lihat pedangmu bagus sekali. Boleh aku pinjam? Nah, akhirnya orang tersebut mengatakan bahwasanya iya memang bagus. Aku sudah mencobanya. Ini bagus sekali. Dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya senjata. Si Abu Basir, salah satu di antara 2 orang tersebut, dimuslihati oleh dia dengan mengatakan bahwasanya pedang engkau bagus, boleh aku pinjam? Dia pun terpedaya mengatakan iya betul, pedangku bagus. Nah, apalagi sudah dipuji bahwasanya memang bagus. Faqala Abu Basir arini anzur ilaih. Abu Basir mengatakan kalau begitu boleh aku lihat. Fa amkanahu minhu fadarabahu hatta barada wa farra al-akhar. Ketika pedang sudah di tangan Abu Basir, akhirnya dia memenggal sendiri orang yang memiliki senjata tersebut sampai dia tersungkur jatuh. Teman yang satunya lari, kabur. Hatta atal Madinah fadakhala al-masjid ya'lu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'a laqad ra'a hadha dhu'rah. Yang satu tadi karena kota Madinah lebih dekat, dia mulai ke kota Makkah jauh sekali karena Dzul-Hulaifah masih di sekitaran kota Madinah. Nah, karena disebutkan jarak perjalanan 60 kilo, sedangkan ke kota Makkah ratusan kilo. 60 kilo masih dekat tahun itu, di kala itu. Nah, dia lari masuk ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia masuk ke masjid. Kemudian memberitakan apa yang barusan dia dapati dari si Abu Basir, temannya. Satu orang telah dibunuh dan dia melarikan diri. Nabi SAW mengatakan kepada dia, sungguh aku melihat pada diri engkau ketakutan. Ketakutan. Akhirnya dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dan sahabatnya dan kejadian bersama Abu Basir. Namun insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini barakallahu fikum jami'an, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.